Assalamualaikum semuanya. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngebahas skincare sasetan karena memang beberapa tahun kebelakangan ini sekitar setahun 2 tahun itu mulai banyak produk-produk skincare yang memberikan apa ya produk sasetan gitu ya. Jadi ini berguna banget buat teman-teman yang pengen nyobain skincare tapi takut nggak cocok. Jadi memang pilihannya sangat bagus kalau kalian beli yang versi sasetan karena lebih hemat aja kalau misalnya kalian nggak cocok gitu ya. Dan ini saya akan review Garnier dari Garnier Sakura Glow yang Hyaluron Serum Cream. Jadi seperti ini packagingnya, dan ini bisa ditemuin di berbagai minimarket kalau nggak kehabisan. Sorry banget kalau di video ini banyak gerak karena saya syutingnya bareng anak saya yang paling kecil. Nah, saya. Nah, untuk harga ini sorry banget saya juga lupa untuk harganya berapa karena memang saya belinya sekalian dengan barang-barang yang lain gitu, dan struknya udah kebuang. Jadi memang kalau searching di internet harganya tuh mulai sekitar ada yang 18.000, 20.000, bahkan ada yang nawarin sekitar 13 ribuan gitu. Saya nggak tahu, pokoknya harganya segitu kurang lebih. Dan untuk packagingnya ini seperti dengan varian Sakura Glow ya dari Garnier, warnanya pink. Dan ini kalau nggak salah ada yang versi besarnya. Dan ini itu isinya 7 ml untuk yang versi sasetan. Kemudian udah teruji secara dermatologis, kemudian juga sudah terdaftar di BPOM ya teman-teman. By the way, apa sih isinya dari Sakura Glow Hyaluron Serum Cream UV ini? Jadi memang isinya itu ada hyaluronnya dan juga ada ekstrak bunga sakuranya. Dan untuk klaimnya sendiri fungsinya itu menawarkan hasil yang bikin kulit jadi halus, lembut, dan juga glowing. Jadi di bagian depannya udah ada nih, dan ketika dibaca di bagian belakangnya juga katanya dapat membuat kulit menjadi halus, lembut, dan juga glowing dalam 10 hari gitu ya. Dan selain itu saya juga mau bahas terlebih dahulu mengenai sedikit kandungan yang ada di dalam ekstrak Hyaluron Serum Cream ini. Sorry banget agak susah untuk nyebutin kata hyaluron ya, jadi kadang-kadang suka baca di bagian packagingnya. Nah, ini tuh ketika dibaca pertama yang saya agak cukup kaget, walaupun ini cocok untuk semua untuk kulit cocok untuk kulit yang sensitif, tapi ketika saya baca di bahannya ini tuh kandungan alkoholnya lumayan tinggi atau lumayan banyak. Dari mana saya tahunya? Yang pertama saya tahunya tentunya dari bahan yang ada di bagian belakangnya yang dicantumin. Jadi ada di urutan kedua ingredients atau urutan kedua kandungannya setelah water. Kemudian ketika saya baca lagi di bagian bawah-bawahnya itu masih ada kandungan alkoholnya juga. Selain itu juga di dalam serum ini juga mengandung fragrance atau parfum ya teman-teman. Dan walaupun di sini keterangannya hyaluron, tapi urutan yang paling unggul itu justru niacinamide ya, niacinamide atau niacinamide. Nah, memang fungsinya kurang lebih sama hyaluron, dimana dapat melembabkan kulit dan juga dapat membantu kulit menjadi lebih cerah ya untuk niacinamide ini. Selain itu yang pastinya di dalamnya juga ada kandungan bunga sakura, ekstrak bunga sakura, atau nama lainnya adalah Prunus yedoensis ya, kalau nggak salah Prunus yedoensis. Nah, memang bunga sakura ini memiliki keunggulan di mana antioksidannya itu bagus ya teman-teman untuk kesehatan kulit dan dapat mencerahkan wajah. Dan balik lagi di dalam kandungannya yang pastinya ada kandungan hyaluron acid ya, dimana fungsinya itu adalah untuk membuat kulit menjadi lembab, keelastisannya lebih terjaga gitu ya dari hyaluron acid ini. Kemudian selain itu di dalamnya juga ada kandungan ekstrak bunga teratai atau Nymphaea alba ekstrak ya teman-teman. Dan balik lagi untuk serum ini, jadi ketika mau pakai serumnya itu harus dibuka terlebih dahulu seperti ini. Jadi hati-hati tutupnya, takut hilang. Sebenarnya saya kurang suka sih sama packaging seperti ini, tapi yang namanya sasetan rata-rata kebanyakan kayak gini ya teman-teman. Dan untuk aromanya, ini aromanya lumayan strong, wangi bunga gitu. Saya nggak tahu ini bunga sakura atau bukan, karena memang
belum pernah nyium bau bunga sakura itu seperti apa. Yang jelas ini tuh sama kayak aroma-aroma Garnier yang Sakura Glow yang wanginya tuh kayak gini ya. Dan untuk tekstur, nah ini yang agak unik menurut saya karena baru pertama kali nemuin tekstur yang seperti ini. Jadi ini tuh teksturnya seperti ini, agak sama seperti krim-krim yang lainnya, agak sedikit adem gitu ketika diaplikasiin. Cuman yang bikin uniknya adalah ini tuh kayak ada tekstur kalau kalian pakai bedak cair. Nah, kalau diaplikasiin di wajah tuh seperti itu. Jadi ketika di blend itu kerasa banget kayak tekstur pakai bedak cair diolesin di kulit. Karena memang ketika saya baca di kandungan bahannya ada kandungan talek ya. Talek itu kandungan yang sering banget dipergunakan dalam dalam produk-produk bedak ya biasanya. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa ketika dipegang, ketika di blend dan disentuh pakai tangan gini itu kerasa banget kayak ada sensasi pakai bedak cair ya teman-teman. Dan so far saya sih nggak masalah karena memang tetap kerasa halus di kulit dan bikin adem juga di kulit gitu ya. Dan ketika diaplikasikan di wajah, hasil yang paling terlihat adalah kulit itu langsung glowing, kerasa mulus, mungkin karena ada kandungan talaknya tadi, dan kerasa lebih cerah. Kalian bisa lihat di video ini karena setelah saya lihat di bahannya juga ada titanium dioxide. Biasanya ini yang bikin wajah atau produknya itu yang ketika diolesin tuh bikin cerah. Nah, titanium dioxide ini yang bikin cerah ya setahu saya. Dan hasilnya saya lumayan suka karena finishingnya tuh bikin kulit jadi glowing, nggak kering sama sekali, di blendnya gampang dan rasa adem gitu di wajah saya yang normal tuh dry. Nah, lalu gimana hasil yang saya dapatkan dari penggunaan Sakura Glow Hyaluron Serum Cream ini? Untuk hari pertama nggak ada masalah, saya suka. Kerasa lembabnya setelah pemakaian, nggak kering sama sekali. Cuman memang wanginya lumayan strong gitu, walaupun udah diaplikasiin tetap kerasa wanginya ketika udah nyerap juga. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, setelah 3 hari lebih tepatnya, saya mulai ngerasain sensasi kulit saya justru malah jadi agak sedikit geradakan dan agak sedikit merah di bagian samping hidung dan juga bawah dagu. Saya sih pertamanya nggak bisa mastiin apakah ini dari penggunaan serum, tapi setelah saya coba lagi ternyata memang benar dari Sakura Glow Hyaluron Acid ini. Dan ketika saya stop penggunaannya, so far jauh lebih membaik. Jadi kurang lebih saya sebenarnya kurang cocok sama kandungan yang ada di dalam Sakura Glow ini. Nggak tahu kandungan apanya, karena memang sebelumnya saya udah pernah nyobain bahan skincare yang ada sakuranya, ekstrak bunga sakuranya, dan gak ada masalah gitu ya. Dan mungkin bisa jadi entah karena alkoholnya atau mungkin ada karena kandungan teratainya tadi, karena saya ini pertama kali pakai pakai skincare yang ada kandungan teratainya. Jadi intinya sih saya kurang cocok dengan produk Sakura Glow ini, padahal sebenarnya saya mengharapkan cocok dan bisa ngasih review ke teman-teman apakah ini benar-benar bikin glowing di wajah dalam waktu 10 hari. Cuman sayangnya saya nggak bisa kasih reviewnya karena memang yang terjadi di wajah saya setelah 3 hari yaitu kulit jadi kerasa lebih kasar dan agak sedikit kemerahan. Jadi kesimpulannya saya antara suka dan juga antara nggak suka. Jadi antara love and hate dengan produk ini. Yang saya suka seperti yang saya bilang tadi, ini tuh finishingnya bikin glowing, bikin halus, kemudian juga lebih cerah juga. Cuman sayangnya saya kurang cocok dengan produk Sakura Glow Hyaluron Acid ini. Dan mungkin di wajah saya yang normal to dry dan baru pertama nyobain yang ada kandungan ekstrak teratainya, nggak cocok gitu ya. Nah, gimana nih di kalian yang mungkin wajahnya sama kayak saya atau mungkin jenis kulitnya berbeda, terutama yang kulit sensitif nih ya, saya penasaran banget sama teman-teman begitu. Gimana hasilnya di wajah kalian, karena yang saya alami itu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk cara pakainya, ini saya pakainya di siang hari ya teman-teman. Dan karena memang cuma 3 hari, saya nggak bisa kasih review atau mengenai hasil yang sesuai dengan klaimnya. Dan mungkin itu aja video yang saya bisa bagikan ke teman-teman.
Dan sampai jumpa di next video. Sorry banget kalau misalnya ada kekurangan, bukan ada tapi malah banyak kekurangan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.